Hai 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 hai, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di perjalanan hidup. Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan buat kita semua, buat Anda-Anda semua, dan buat saya juga. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Kalau di pertemuan yang kemarin, saya berbicara bagaimana ke rumah sakit pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pertemuan kali ini, saya akan berbicara tentang diabetes. Apa sih diabetes itu? Walaupun saya sangat paham sekali, di sini banyak sekali teman-teman yang lebih mengerti, yang lebih paham, lebih tahu dari saya soal diabetes. Tapi banyak sekali saya yakin teman-teman yang belum mengerti tentang diabetes. Karena ada suatu momen di mana saya mengunjungi teman saya yang punya penyakit diabetes, tetapi beliau ini tidak mengerti dan tidak paham tentang diabetes. Oke, kita mulai. Diabetes adalah suatu keadaan di mana terjadinya kelebihan gula dalam darah kita. Nah, diabetes sendiri di Indonesia, kasusnya itu merupakan kasus tertinggi nomor 6 setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko. Walaupun diabetes ini kasusnya sangat tinggi, tapi diabetes ini suatu penyakit yang susah dikenali sejak dini. Nah, diabetes itu sendiri terdiri dari 12 jenis. Tapi yang umum kadang diderita oleh orang-orang teman-teman kita atau mungkin keluarga kita itu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Di sini marilah kita bahas tentang tipe-tipe diabetes. Oke. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan pada organ pankreas. Pankreas ini adalah suatu organ yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, karena pankreas mengalami kerusakan, maka tubuh tidak bisa menghasilkan insulin. Padahal insulin ini adalah suatu hormon yang dibutuhkan untuk mengelola gula darah menjadi energi. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini biasanya diderita oleh anak-anak yang masih remaja atau masih kanak-kanak. Jadi, diabetes tipe 1 itu pengobatannya harus suntik insulin karena pankreas mengalami kerusakan. Nah, untuk diabetes yang selanjutnya adalah diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 2 itu adalah penyakit resistensi insulin. Nah, ini berbeda dengan diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu kebanyakan diderita oleh orang dewasa dan lanjut usia. Walaupun juga ada anak-anak terkena diabetes tipe 2. Contohnya seperti kasus saya. Saya masih anak-anak tapi sudah terkena diabetes dan itu tipe 2. Nah, awalnya tadi sudah saya bilang diabetes tipe 2 itu adalah resistensi insulin. Awalnya, resistensi insulin itu bisa diatasi dengan tubuh menghasilkan lebih banyak insulin. Nah, lama-lama si pankreas ini kelelahan. Si pankreas ini akhirnya ngambek karena memproduksi insulin yang terlalu banyak. Akhirnya, organ ini tidak mampu lagi memproduksi insulin yang memadai. Nah, sehingga tubuh tidak bisa lagi mengolah gula dalam darah untuk menjadi energi. Disitulah diabetes terjadi. Nah, umumnya ini banyak sekali diderita di masyarakat kita ini diabetes tipe 2. Kadang bapak-bapak umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas itu biasanya mengalami diabetes tipe 2. Nah, yang selanjutnya
adalah diabetes gestasional. Diabetes ini muncul pada ibu hamil. Kehamilan biasanya baru muncul diabetesnya itu di usia 24 sampai 28 minggu. Ini ditandai dengan gula darah yang tinggi pada saat setelah makan. Nah, diabetes ini harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan komplikasi-komplikasi pada kehamilan seperti bayi lahir prematur, bayi lahir terlalu besar, atau bayi mengalami gula darah rendah saat dilahirkan. Nah, yang selanjutnya atau nomor 4 adalah diabetes LADA. LADA adalah kepanjangan dari Latent Autoimmune Diabetes of Adulthood. Diabetes ini serupa dengan diabetes tipe 1 yang diderita oleh orang-orang dewasa. Awalnya, penderita penyakit ini bisa menggunakan obat-obatan diabetes berupa tablet, tapi akhirnya penderita menggunakan insulin untuk menjaga kadar gula darahnya agar tetap normal. Nah, untuk selanjutnya yang kelima adalah diabetes MODY. MODY adalah kepanjangan dari Motility Onset Diabetes of the Young. Nah, diabetes ini serupa dengan diabetes tipe 2, tapi ada 2 perbedaan. Perbedaan yang pertama, diabetes ini biasanya menyerang masa seseorang ketika usia remaja di bawah 25 tahun. Nah, perbedaan selanjutnya, diabetes ini biasanya diturunkan dari orang tua karena akibat dari mutasi genetik. Nah, jika ayahnya, ibunya menderita diabetes MODY, makanya anaknya beresiko tinggi memilikinya. Demikianlah pembahasan kita tentang 5 jenis-jenis diabetes. Untuk jenis-jenis berikutnya bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya yang belum subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tekan pula tombol like-nya. Demikian pertemuan kita kali ini. Dan kata terakhir kali ini adalah rasa sakit, sesakit apapun kita hari ini, Tuhan tetap memberikan kita pilihan agar kita bahagia. Jadi, sesakit apapun kita hari ini, sesakit apapun yang kita alami, kita masih bisa memilih untuk tetap bahagia. Jadi, tetaplah bahagia walaupun dalam keadaan sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.